Bagaimana kabar saudara dalam seminggu ini? Saya percaya di dalam Tuhan ada sukacita yang luar biasa. Walaupun kita beribadah secara online, saya percaya tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali beribadah online GPPS Palu hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, perlu saya sampaikan panduan ibadah secara online. Karena ini ibadah dan bukan tontonan, siapkan diri untuk beribadah, duduklah yang sopan, dan gunakanlah pakaian yang sopan. Jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saat ini kita berjumpa kembali dalam ibadah. Dan mari dimanapun kita berada saat ini, siapkan hati kita sekalian untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat hari ini. Buat sukacita, buat kekuatan kesehatan yang Tuhan masih beri bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk membawa korban syukur kami lewat pujian pengagungan kami. Dan mari Bapa, Engkau hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap pribadi tanpa terkecuali. Dan biarlah Engkau disenangkan saat ini Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, dan dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saat kita berada, bisa jemput kita sekarang boleh bangkit berdiri, dan mari bersama-sama kita tinggikan dan agungkan Allah kita. Dia adalah sumber sukacita dan kekuatan bagi kita semuanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
bagi kami. Dalam badai hidup dan lembah kegelapan yang harus kami lalui, kami akan percaya bahwa Kau selalu menopang hidup kami, ya Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, besar selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan tepuk tangan dan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya bersama-sama kita akan menyaksikan pengumuman gereja selama sepekan. Shalom saudara. Untuk jelasnya info kegiatan gereja dan kategorial GPPS Jemaat Palu, mari bersama kita ikuti Warta Jemaat GPPS Palu edisi Minggu 25 Juli 2021. Setiap hari Minggu, ibadah raya GPPS Palu jam 8 WITA diadakan secara online melalui website, channel YouTube, dan Facebook GPPS Palu. Buat adik-adik sekolah minggu, jangan lewatkan ibadah sekolah minggu yang diadakan secara online pukul 16 melalui channel YouTube Sekolah Minggu GPPS Palu. Hai Youth and Teens, mari bergabung dan bertumbuh bersama di dalam Komsel setiap hari Senin melalui grup WhatsApp Komsel masing-masing.
Pada hari Selasa, mari ikuti doa malam bersama pukul 20 WITA melalui aplikasi Zoom. Bagi saudara yang tergabung dalam Komsel Dewasa, ikutilah Komsel Dewasa setiap hari Rabu di wilayah masing-masing dan tetaplah mematuhi protokol kesehatan yang ada. Persekutuan Dewasa Muda setiap hari Rabu pukul 20 WITA melalui channel YouTube GPPS Palu. Hai remaja, mari bergabung dalam ibadah remaja setiap hari Kamis pukul 20 WITA melalui Google Meet. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Kak Wati, Koroni, atau Kak Stefan. Bagi kaum muda, ikutilah ibadah kaum muda setiap hari Jumat pukul 20 WITA melalui aplikasi Zoom. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Kak Ana atau Kak Tata. Mari terus dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung ibadah GPPS Palu yang sedang berjalan. Persembahan kasih dapat saudara kirimkan melalui rekening berikut dan mengkonfirmasi bukti transfer melalui saudari Kristiana. Bagi saudara yang mengirimkan persepuluhan secara transfer, dapat mengirimkan melalui rekening berikut dan harap mengirimkan bukti transfer dengan menyebutkan nomor kartu, tanggal dan bulan persepuluhan ke nomor WhatsApp berikut. Pembayaran iuran dan uang duka diakonia dapat ditransfer melalui nomor rekening berikut dan harap mengkonfirmasikan bukti transfer melalui nomor WhatsApp berikut kepada Bapak Dani Coindra. Persembahan dalam ibadah online hari ini dapat saudara transfer melalui rekening berikut dan harap mengkonfirmasi peruntukannya kepada Ibu Anita Gosal melalui WhatsApp. Demikianlah Warta Jemaat selama sepekan. Kami berharap saudara dapat mengikuti dan menikmati lawatan Tuhan dalam setiap kegiatan yang ada. Mari kita lanjutkan memuji Tuhan dan menerima lawatan Tuhan lewat pujian dan firman yang akan kita dengarkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Engkau adalah perisai bagi kami Tuhan. Saat badai hidup menerpa kami, Engkau adalah kekuatan bagi kami. Kami akan terus berdiri teguh Tuhan, sebab Engkau terus menopang kami. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya mau berserah dan berharap kepada-Mu.
Yesus selalu menopang, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus katakan karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih ya Tuhan, benar Engkau adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau firman-Mu adalah kekuatan bagi jiwa kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur menyembah Allah yang luar biasa seperti Engkau. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sempurnakan apa yang kami sudah lakukan kepadamu saat ini Tuhan. Kami rindu ini semua boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau dan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami perlu akan kebenaran firman-Mu, kami perlu akan janji-janji-Mu, kami perlu akan setiap perkataan Tuhan. Dan setiap perkataan Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan itu adalah kekuatan bagi setiap kami. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, hari-hari adalah hari yang sukar. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan mampu menjalani kehidupan kami dengan sendiri. Itu sebabnya Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan menjadi suluh bagi setiap kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu saat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sertai hamba-Mu dengan Roh-Mu, agar setiap apa yang diperkatakan saat ini adalah rencana Tuhan bagi kami semua umat Tuhan, untuk kami lakukan di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala rancangan kuasa kegelapan roh jahat apapun bentuknya, yang mau mencuri taburan benih firman Tuhan dari dalam hati kami, bahkan yang mau mengalihkan perhatian kami, saat ini kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kami serahkan juga hamba-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, bahkan dimanapun berada saat ini. Engkau mengurapi kami, menyertai kami, menilik setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita pada hari ini. Buat saudara-saudara yang saat ini sedang streaming mengikuti akan ibadah ini, marilah kita berfokus kepada Tuhan dan percayakan semuanya kepada Tuhan. Untuk hari ini kita akan melihat daripada firman Tuhan, bagaimana kita bisa survive ya di masa yang sulit ini, khususnya di masa pandemi yang kalau saya hitung sudah berlangsung sekitar 1 tahun 6 bulan ya, dari mulai sejak khususnya untuk negeri kita Indonesia mengalami pandemi ini dari kira-kira awal, atau kalau untuk di Kota Palu saya ingat itu sekitar pertengahan ya bulan Maret 2020 sampai sekarang. Ya kalau kita lihat keadaannya bukan membaik, tapi keadaannya ya secara lahirianya kita lihat makin memburuk. Tapi marilah kita fokus kepada Tuhan sehingga kita bisa bertahan sampai akhir. Saya akan mendahului firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu dan kita juga sebelum firman Tuhan, saya ingin mendoakan untuk saudara-saudara, khususnya jemaat dari GPPS Palu yang berulang tahun di minggu ini. Yaitu Bapak Fredianto Tempali, Ibu Yuliana Sambira, Yosefina Pura, Yohana Rantekanan Belo, Sabrina Lisal, Yuditya Tri Putra Purnomo, Karin Irene Pangandaheng, Yuli Wulandari, dan tentunya mungkin ada di antara
yang mengikuti akan streaming ini, kalau ada yang ulang tahun yang namanya tidak tertera di sini, kami juga rindu untuk mendoakannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk beberapa saudara yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami Tuhan mengagumi akan karya-Mu, di mana firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16, bahwa dari sejak hari pertama kehidupan, yaitu dari sejak terjadinya pembuahan, dikatakan bahwa matamu sudah melihat. Dan juga kalau saudara-saudara kami ini boleh ada sampai dengan saat ini semua karena perhatian dan campur tangan Tuhan. Doa kami ya Tuhan, buat yang berulang tahun, kiranya Tuhan yang sudah menuntun hidup mereka sampai saat ini, kiranya Engkau boleh terus menuntun langkah-langkah hidup mereka, memeliharakan mereka, mengayomi mereka, khususnya di masa-masa yang sulit ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terus mengayomi mereka, melindungi mereka. Kiranya Tuhan mereka boleh tetap kuat di dalam Engkau dan tetap setia dalam mengiring Tuhan. Bahwa mereka terus ya Tuhan masuk di dalam seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, mereka boleh menyelesaikan destiny atau rancangan Tuhan yang Engkau telah pertetapkan buat kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih, peliharakan juga segala aspek yang terkait dengan kehidupan mereka, rumah tangga mereka, buat yang sudah berumah tangga, Tuhan anggota keluarga, baik itu suami istri atau anak-anak mereka, bahkan cucu mereka, segala usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Dan jauhkan mereka Tuhan daripada segala sakit penyakit atau gangguan-gangguan lainnya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelumnya saudara, ya di dalam minggu-minggu di masa pandemi ini saya banyak membaca ya. Mengikuti saudara juga yang ada di medsos, tidak semuanya buruk. Ya, ada juga pengetahuan-pengetahuan yang bagus lah ya. Nah, antara lain di sini ada beberapa sumber yang saya ambil, yaitu satu penelitian ya, hasil penelitian atau boleh dikatakan ya penelitian daripada seorang naturoterapis ya. Itu tertulis di dalam bukunya yang dia tulis, yaitu Power vs Force. Beliau ini adalah seorang dokter, namanya Dr. Harshal Sanseti, ya Sanseti Nasik. Nah, dia seorang naturoterapis. Naturoterapis itu artinya seorang ya yang melakukan juga menyembuhkan berdasarkan hal-hal yang alami. Nah, di dalam hal ini saya lihat beberapa poin hasil penelitiannya. Dia dapatkan bahwa setiap manusia itu memiliki sebenarnya memiliki ya frekuensi gelombang yang tinggi yang bisa membuat infeksi mungkin itu karena penyakit, virus dan lain sebagainya, itu bagaikan iritasi ringan saja. Yang iritasi itu artinya hanya ya luka kecil saja ya. Penyakit ringan saja yang akan segera hilang dengan dikatakan dengan sedikit pengobatan saja sebenarnya ya. Dan ada juga beberapa hal di sini yang dia tulis, yaitu hal-hal yang bisa menurunkan frekuensi daripada gelombang yang keluar dari tubuh manusia ini. Yaitu ada beberapa hal di sini saya lihat, antara lain rasa takut ya atau ketakutan. Kemudian juga fobia. Fobia itu juga ketakutan, tapi ketakutan yang sangat yang kadangkala tidak berdasar. Ya, tidak ada dasarnya. Jadi dia sendiri juga takut tapi tidak tahu kenapa. Kalau ditanya kenapa kamu takut, dia juga tidak bisa tahu apa alasannya. Itu sudah ketakutan yang tingkat berat. Kemudian juga orang yang curiga, ya, yang suka curiga, kemudian cemas, stres, depresi,
tegang, ya, dan juga di sini tertulis di sini hasil temuannya itu orang yang cemburu, yang suka cemburu, iri hati, kemudian marah, ya, ada kemarahan di hati, kekesalan atau kejengkelan yang dia simpan, dan juga orang yang mempunyai kepahitan, ya, di dalam dalam hatinya atau di dalam perasaannya. Lalu juga yang bisa menurunkan, ya, frekuensi gelombang yang dikeluarkan, ya, dari tubuh manusia ini, antara lain juga kalau orang itu serakah atau pelit. Kemudian juga orang yang memberhalakan sesuatu, ya, mungkin bukan patung, dewa atau dewi, tapi dia mengandalkan atau melekat erat atau boleh dikatakan memberhalakan sesuatu atau seseorang. Ya, jadi misalnya dia depend sekali dengan orang, ya, tergantung sangat, kalau nggak ada orang itu, ya, dia akan menjadi takut dan lain sebagainya. Kemudian juga rasa sakit, ya, sakit di sini dalam pengertian bisa sakit hati, juga bisa sakit di dalam tubuh jasmaninya. Lalu juga ada yang lain di sini, ya, orang yang ya, jarang beribadah, ya. Semua ini ada beberapa hal, masih banyak faktor-faktor yang lain. Nah, memang dia dalam penelitiannya ini memakai satu alat ukur, ya, alat ukur gelombang. Ya, saya coba lihat kemarin apa sih alat yang untuk mengukur gelombang ini. Lalu dia juga memeriksa, ya, mengukur gelombang antara lain, ya, dari permukaan bumi ini, itu rata-rata frekuensi dari bumi itu adalah sekitar 27,4 Hz, ya. Jadi satuan daripada gelombang itu adalah Hz. Ya, ini kalau orang yang kita yang masih mengingat akan fisika, ya, memahami tentang hal ini. Lalu dia juga mengukur berapa gelombang daripada virus COVID. Ternyata gelombang yang dikeluarkan oleh virus COVID ini adalah 5,5 Hz. Dan dia juga dapati kalau misalnya seseorang itu mengeluarkan gelombang, ya, gelombang dengan frekuensi lebih, ya, dari 20 Hz, ya, itu dikatakan misalnya dia menemukan di situ bahwa virus ini bisa mati dengan frekuensi gelombang sebesar 25,5 Hz. Nah, ini. Jadi kalau saudara ada orang, ya, kita ini kalau mengeluarkan gelombang-gelombang yang tinggi, ya, kalau peneliti lain di sini antara lain, ya, saya juga jelaskan dari Komjen Polisi Dr. Andes Dharma, ya, Pengrekun, ya, MH, dia adalah wakil, ya, daripada wakil ketua dari Badan Cyber, ya, Kepolisian di Indonesia. Dia mempelajari hal-hal ini, ya, secara khusus memang berkaitan dengan posisinya di dunia cyber itu. Dia juga cuman dia istilahnya agak lain, ya, dia memakai istilah tapi sebenarnya sama. Dia mengatakan gelombang positif atau vibrasi positif, tapi sama dengan yang ditemukan oleh naturoterapis ini, ya. Hanya dia mengukurnya, ya, dengan alat, ya. Jadi yang dia sebut positif itu kalau gelombangnya tinggi, saudara. Nah, ini yang dia temukan. Lalu juga bumi ini tadi sudah, ya, bumi ini kurang lebih 27,4 Hz, ya. Lalu dia temukan juga beberapa, ya, dia meneliti banyak lah, ya, dia mengukur di banyak tempat. Lalu dia temukan gelombang, ya, gelombang yang ada di daerah rumah sakit, lalu di pusat-pusat bantuan, ya, apalagi ICU, lalu juga di penjara, ruang bawah tanah dan lain sebagainya. Dia temukan di situ bahwa frekuensi yang dia sempat ukur di situ adalah lebih kecil dari 20 Hz. Jadi maksudnya apa? Tadi kan dia mengatakan bahwa virus COVID ini bisa mati kalau gelombangnya di atas
25,5 Hz. Jadi kalau di tempat-tempat seperti tadi, rumah sakit, apalagi ICU, ya, kemudian di penjara, ya, nanti kita tahu kenapa kaitannya kok, kenapa gelombang di sana frekuensinya kok rendah, ya, sehingga orang-orang yang ada di tempat-tempat tersebut seperti di rumah sakit, seperti di ICU dan lain sebagainya itu kenapa ya banyak yang meninggal, ya. Nah, nanti ada kaitannya di situ. Lalu dia juga memeriksa pada beberapa orang, ya, kalau tadi dia periksa pada orang-orang yang frekuensinya rendah tadi sudah, ya, orang yang curiga, orang yang takut, orang yang khawatir, cemas. Nah, sebaliknya dia temukan bahwa pada orang yang dermawan, ya, jadi suka menolong orang lain, itu dia dapatkan gelombang yang dikeluarkan itu adalah sebesar 95 Hz. Kemudian orang yang bersyukur, ya, ini terlepas dari agama, saudara, ya, tapi yang bersyukur walaupun keadaan tidak baik, dia tetap bersyukur, ya, kepada Tuhan, kepada Allah, itu didapatkan gelombangnya, frekuensinya 150 Hz. Kemudian juga orang yang berbelas kasihan, ya, yang suka menolong, yang suka, ya, berbelas kasihanlah kepada sesamanya, khususnya yang berkekurangan, itu juga dia dapatkan sekitar 150 Hz frekuensinya. Kemudian orang yang baik hati, itu juga 150 Hz. Lalu di sini ada yang menarik di sini, orang yang mengasihi, ya, mengasihi sesamanya tanpa syarat. Jadi misalnya tadi orang yang menolong walaupun enggak diucapin terima kasih, ya, walaupun tidak dibalas dan lain sebagainya. Jadi memang dia mau mengasihi tanpa syarat, ya, tidak mengharapkan bahwa dia akan diberi kembali. Nah, ini lebih tinggi lagi, ya. Gelombang frekuensinya itu adalah 250 Hz. Kemudian orang yang tertawa, ya, tertawa yang bersuka cita, itu ini tinggi, paling tinggi saya lihat, 500 Hz. Kemudian orang yang berdoa, ya, berdoa. Jadi ini terlepas dari agamanya, pokoknya dia sembahyang, dia berdoa. Itu adalah sekitar 120 sampai 300 Hz. Jadi rupanya dia mengukur beberapa orang yang sedang berdoa. Ya, tidak disebutkan di sini agamanya apa. Pokoknya berdoa kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini sebenarnya nanti kita bisa menarik sebuah kesimpulan, orang-orang yang mengeluarkan, ya, gelombang yang positif, ya, gelombang yang tinggi frekuensinya itu sebenarnya bisa menghadapi COVID ini, saudara. Ya, saya ingat ini soal orang yang tadi disebutkan, salah satunya orang yang murah hati, yang enggak pelit, saudara. Saya pernah juga, ya, ini hanya sebagai suatu perbandingan, ya. Saya ada kalanya mendengar juga khotbah-khotbahnya atau penjelasan dari Pastor Dautoni. Nah, kalau dia sih banyak mengupas soal alam roh, ya, karena memang latar belakangnya dulu kan dia mantan dukun dan lain sebagainya. Dia banyaklah mengetahui tentang yang namanya kekuatan gelap. Nah, dia mengatakan bahwa orang yang dermawan, orang yang suka tolong, itu susah disantet katanya. Nah, saya lagi mikir-mikir, oh ini ada kaitannya seperti ini. Saudara, rupanya kekuatan iblis atau kekuatan setan itu rendah frekuensinya. Sehingga kalau orang dermawan tadi yang dikatakan gelombang yang dia keluarkan adalah frekuensinya 95 Hz, itu bisa menangkal, saudara, sebenarnya. Menangkal akan kekuatan gelap, ya, seperti itu. Dan juga ini tadi, ya, sakit penyakit ini, saudara, ya. Lalu, nah, saya kemudian yang ditemukan, ya, atau yang hasil daripada penelitian dari Komjen Polisi Dr. Andes Dharma, di situ ya dia memakai istilah yang sedikit berbeda, dia tidak ukur berapa hertz, ya, gelombangnya, tapi dia hanya mengatakan gelombangnya positif dan gelombang yang negatif. Kalau menurut saya mungkin gelombang yang positif itu yang gelombang yang frekuensinya tinggi, kalau yang negatif itu yang rendah. Bahkan mungkin minus, ya. Nah, seperti itu yang dia dapatkan di sini. Nah, ini juga daripada apa yang dia dalami, ya, yang dia pelajari. Itu orang yang jadi orang yang mengeluarkan, setiap orang yang mengeluarkan gelombang ini itu
gelombang-gelombang baik yang positif maupun negatif itu masuk ke alam bawah sadarnya. Dan gelombang-gelombang yang masuk di dalam alam bawah sadar ini mempengaruhi sel-sel tubuh. Ya, sel-sel tubuh ada beberapa sel, khususnya yang paling banyak adalah sel otak dan sel-sel saraf, sel-sel darah juga. Ya, ini kalau vibrasinya itu atau gelombangnya ini positif, jadi yang hertznya tinggi, itu merangsang sel-sel, ya khususnya sel otak, sel saraf, sel darah dan beberapa juga sel daripada bagian tubuh lainnya, tapi yang paling banyak itu tadi ya otak, saraf dan darah. Itu gelombang ini merangsang untuk sel-sel tersebut memproduksi beberapa hormon. Disebutkan ini, kalau ini yang dikatakan di sini oleh Bapak Komjen Polisi Dr. Randes Dharma, ada 4 hormon di sini, yaitu yang pertama adalah endorfin, kemudian yang kedua adalah oksitosin, yang ketiga adalah dopamin, yang keempat adalah interferon. Ya ini 4 yang dia pelajari, yang ternyata keempat daripada hormon ini, jadi hormon itu dikeluarkan oleh sel-sel tubuh kita, saudara. Kalau kita mengeluarkan gelombang yang positif ini, ya nanti ada pengaruh-pengaruhnya. Kenapa kita bisa menghasilkan gelombang yang positif? Ya tadi itu, saudara. Kalau kita ini gembira, ya jadi lawannya yang tadi. Kalau kita ini bersukacita, kita ini tenang hidupnya, kita tidak khawatir, kita tidak takut, kita ini juga tidak ada sakit hati, kita tidak ada clash dengan orang. Kemudian juga kita ini dermawan, suka berbagi, berbelas kasihan dengan orang. Itu membuat ya kita ini mengeluarkan gelombang yang positif. Dan gelombang yang positif ini ternyata secara alami mengeluarkan hormon-hormon ini. Ya, tadi keempat yang sudah disebutkan, ada satu lagi yang hormon yang dihasilkan juga adalah di sini kalau saya lihat gelombang yang lain adalah serotonin, ya hormon yang lain. Jadi ada 5, ya 5 hormon yang secara alami itu dikeluarkan oleh sel-sel tertentu di dalam tubuh ini ketika dia mengalami perangsangan oleh gelombang-gelombang yang positif ini, yang hertznya tinggi. Nah, di sini dari penelitian ya, hormon-hormon ini ternyata meningkatkan imun, ya, meningkatkan imun dan daya tahan, ya, bahkan juga meningkatkan kekuatan daripada orang tersebut. Ya. Nah, puji Tuhan, saya mengucap syukur di tahun 2020 Bapak Komjen Dr. Randes Dharma ini datang ke Palu, saudara, dan didampingi oleh Pendeta Tony Daud, dan memang terbatas hamba Tuhan yang diundang waktu itu untuk mengikuti seminar beliau hanya 50 orang, dan salah satu di dalamnya saya boleh mengikutinya. Dan ya sangat interest dari penjelasan karena dia ini memang mendalami, ya mempelajari sebagai wakil ketua daripada Badan Cyber Indonesia di kepolisian. Jadi dia menjelaskan ada banyak hal, ya termasuk juga yang bisa menurunkan ya frekuensi dari gelombang itu atau vibrasi ini, antara lain gadget, ya makanya saudara kalau bisa gadget itu jangan dipegang terus, ya seperlunya saja, karena gadget itu ada ya radiasi, ya semacam gelombang-gelombang yang bisa menurunkan gelombang tubuh kita ini, ya dan itu membuat berbagai macam gangguan kesehatan bisa muncul. Lalu ini yang saya kaitkan dengan dengan ya epidemi, ya dengan pandemi ini, saudara, ya supaya imunitas kita ini tinggi. Marilah ya kalau kita lihat kita akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan
frekuensi gelombang ini, dengan demikian hormon-hormon tadi yang 5 ini, saudara, bisa meningkat di dalam tubuh kita, dan dengan demikian imunitas kita juga akan meningkat. Ya, tadi saya cari lagi, tapi sebenarnya ada banyak juga ya sumber-sumber yang lain. Saya di sumber yang lain juga mengatakan ada 8 atau 7 ya hal, diurut dari yang terkecil ya bisa meningkatkan imun sampai yang terbesar. Ya, yang saya ingat di situ, nah ini seperti yang banyak juga diusulkan melalui medsos supaya imun seseorang itu bisa tinggi, di mana yang pertama bahwa dia harus berolahraga, kemudian juga makan yang baik, gizi yang bagus, ya, dia juga mengatakan protein yang tinggi, lalu minum vitamin-vitamin, berjemur dan macam-macam. Itu dikatakan bisa meningkatkan imunitas, ya. Tapi sebenarnya urutan yang terbesar ternyata yang bisa meningkatkan imun di situ ditulis adalah bersukacita atau bergembira. Jadi ini dikaitkan dengan sumber-sumber yang tadi ini, saudara, dari semuanya, ya. Ya bagus kita minum vitamin, ya. Kita bisa minum vitamin, kita bisa istirahat juga, istirahat harus cukup, ya. Itu ada yang mengatakan sekitar 7 sampai 8 jam per hari. Ya, makanya kalau orang terpapar, ya, mungkin dia hanya isoman dan lain sebagainya, itu salah satu yang dianjurkan istirahat, ya, istirahat cukup, makan yang baik, ya, lalu minum vitamin. Ini kalau yang gejalanya ringan, saudara, itu baik kok, saudara, enggak usah obat-obat yang bagaimana, dengan dia melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan imunitas, atau dengan kata lain dengan istirahat dan lain sebagainya, itu dia meningkatkan gelombang yang positif ini sehingga 5 daripada hormon-hormon ini akan meningkat, dan hormon yang 5 ya, hormon alami yang dihasilkan, yang disekresi oleh sel-sel dalam tubuh, ya, antara lain sel saraf, otak, darah, dan beberapa juga sel-sel yang lainnya, itu bisa meningkatkan imun. Ini hubungannya, saudara. Ya, kemudian dia jangan worry lah, jangan khawatir. Makanya saudara, ya di masa pandemi seperti ini, ada kalanya ya beberapa baik itu jemaat atau di luar jemaat, telepon saudara yang sakit, minta doa dan lain sebagainya. Ya selain doa, ya saya selalu berikan support, ya, motivasi secara rohani untuk dia fokus ke Tuhan, jangan fokus kepada penyakitnya, enggak usah khawatir, ya, tenang saja, jangan panik dan lain sebagainya. Kenapa? Saudara, kalau orang itu bisa tenang, tidak panik, itu sangat-sangat menolong. Karena dengan demikian, nah, dia akan menghasilkan gelombang yang positif ini. Dan dengan demikian, sel-sel tubuhnya bisa menghasilkan 5 daripada hormon-hormon ini yang akan meningkatkan imunitas. Ya. Kalau saya renungkan, saudara, dari hasil-hasil penelitian ini, kesimpulannya begini. Ya mungkin saudara ya yang itu sudah minum vitamin, olahraga, makan yang baik, tapi saudara terus dalam ketakutan, dalam teror, ya, mengenai pandemi ini. Aduh, jangan aku terpapar, takut. Nah memang ya kita bisa melihat ya kenyataannya dari sejak awal ya pandemi ini muncul. Saya ingat di pertengahan bulan Maret 2020, lalu bermunculan itu semacam ya bukan iklan ya, penjelasan tapi yang seram-seram, saudara. Ya mengenai pandemi, ya bukan hanya soal harus prokes, ya kalau soal prokes is oke, ya tapi bahwa ini virus ini berbahaya, bisa menyebar lewat ini dan itu menimbulkan orang jadi ketakutan, saudara. Nah kalau orangnya takut, saudara, maka seperti tadi terjadilah mekanisme atau proses di dalam tubuhnya, ya gelombangnya menjadi negatif, lalu menurunkan imunitas, karena gelombang yang negatif ini membuat
sel-sel di dalam tubuhnya tidak atau kurang memproduksi 5 daripada hormon-hormon ini, sehingga imunnya jadi turun, saudara. Orang karena ketakutan, lihat ini tadi penjelasan, apalagi yang sekarang ini, wah muncul ini apa itu lagi, varian D, Delta ya, varian Delta. Nanti ada lambda lagi lah, apa enggak tahu. Ya katanya yang lebih ganas lah, penyebarannya cepat, orang jadi ketakutan. Lalu juga berita-berita misalnya, oh hari ini meninggal sekian, naik terus pasiennya yang terpapar COVID naik sampai berapa itu, berapa puluh ribu dan lain sebagainya. Ini membuat orang jadi takut. Makanya kalau saya lihat di medsos ada yang mengusulkan sudah, enggak usah bilang berapa yang meninggal. Ya, misalnya per hari, misalnya tanggal ini meninggal berapa, lebih baik diberitakan berapa yang sembuh. Nah ini bagus juga saudara usulan ini, yang sembuh berapa sembuh, dan memang saya lihat juga yang sembuh juga meningkat. Saya lupa ini ya berapa yang kemarin itu yang sembuh, tapi ada peningkatan terus saudara, hampir seimbang antara orang yang terpapar dengan yang sembuh. Ya seperti itu. Nah itu berita yang positif. Jadi berita yang positif itu bisa menimbulkan ya gelombang yang positif, gelombang yang tinggi frekuensinya, dan itu juga meningkatkan imunitas daripada berita-berita yang seperti tadi. Wah mati berapa, meninggal berapa, orang jadi ketakutan, imunnya turun jadinya. Terpapar sebenarnya virusnya itu tidak bagaimana saudara, ya. Tapi karena imunnya sudah jeblok, sudah turun, ya mudah sekali dia terpapar. Nah seperti itu. Nah kalau saya lihat ya saudara, semua hasil penemuan-penemuan ini ya, kalau saya lihat sebenarnya di dalam Alkitab ya, ada begitu baik itu dalam perjanjian lama, perjanjian baru ya, soal tadi ya, kalau orang itu senang, orang itu bersuka cita, kalau dia bergembira itu bisa imunnya naik. Lalu kalau dia sedih, dia ketakutan, ya imunnya bisa turun. Padahal ini sebenarnya kalau kita lihat semua itu ada di dalam Alkitab. Memang Tuhan tidak menjelaskan soal kenapa tidak boleh takut, kenapa harus bergembira. Tapi puji Tuhanlah dengan penemuan-penemuan secara ilmiah ini, ya, secara penelitian ini bisa meneguhkan. Sebenarnya memang firman Tuhan itu enggak perlu diteguh. Ini pokoknya apa yang Tuhan bilang pastilah benar. Tapi ya puji Tuhan di sini orang jadi mengerti. Oh ya, kenapa ya kalau orang bersuka cita itu kok bisa survive, atau walaupun dia terpapar sekalipun cepat sembuh dan lain sebagainya. Nah, karena ini penjelasannya ini. Ya, jadi kalau gelombangnya positif atau gelombangnya Hertznya tinggi, ya itu membuat sel-sel tubuhnya menghasilkan hormon-hormon yang positif ini, dan kemudian meningkatkan imunitas. Orang itu dengan sendirinya ya memang kita perlu minum vitamin dan semua, istirahat, ya bed rest total dan lain sebagainya itu perlu, ya makan yang bergizi baik, ya itu semua perlu. Tapi saudara kalau kita walaupun kita minum, saya punya kesimpulan begini, walaupun kita sudah minum itu vitamin yang komplit seperti yang diusulkan, mulai dari vitamin B, ya B1 kalau tidak salah, kemudian vitamin C dosis tinggi, vitamin D, kemudian E, K dan lain sebagainya, walaupun kita komplit minum itu, istirahat sudah, tapi kita terus dalam ketakutan, ya sama saja saudara, imun kita tetap rendah jadinya. Tetap aja kita terpapar. Nah seperti ini. Nah kalau kita lihat ya seperti tadi ditemukan bahwa orang yang frekuensi ya gelombangnya itu rendah, antara lain adalah ketakutan. Ya ketakutan ini satu keluarga lah ya, ketakutan, cemas, tegang, ya itu semuanya khawatir. Nah itu semua menurunkan. Nah tapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan begitu banyak ya. Nasihat-nasihat Tuhan sampai dengan boleh dikatakan perintah Tuhan, ya perintah Tuhan untuk kita jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Lalu ada beberapa ayat sudah, ya sebenarnya kalau saudara nanti membuka concordance ya, yang paling banyak saya lihat tadi
adalah perintah atau nasihat-nasihat firman Tuhan itu soal takut, soal jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, itu yang paling banyak, saudara. Lalu juga sebaliknya, tadi saya coba lihat, itu bersukacitalah, bergembira itu juga banyak, saudara. Ya, perintah untuk kita bersukacita. Nah, kita akan lihat ya beberapa ayat saja ya soal takut. Ya, soal takut itu ada banyak ayat di sini ya yang saya catat. Atau kita lihat yang positif saja ya supaya kita menghasilkan gelombang yang positif ya. Supaya imun kita tinggi ya, walaupun misalnya terpapar sekalipun gejalanya minimal, saudara. Ya, jadi bukan hanya vaksin saja yang membuat gejala menjadi minimal. Sebenarnya kalau tadi saya lihat hasil-hasil temuan ini, sebenarnya pengaruh jiwani, ya kondisi jiwa itu lebih loh, saudara. Hasilnya lebih tinggi daripada obat, vitamin, olahraga dan lain sebagainya. Ya. Nah, soal misalnya bergembira, ya. Bersukacita. Nah, ada begitu banyak ayat. Ya, ini antara lain aja saya ambil, kalau mau dicatat semua banyak sekali. Nanti saudara bisa meneliti sendiri ya di dalam Alkitab. Kumpulin semua ayat yang Tuhan bilang ya, bergembiralah, bersukacitalah. Nah, antara lain di sini ya Mazmur 37 ayat yang keempat. Ya, di sini firman Tuhan mengatakan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, ini ayatnya bunyinya demikian. Ya, tadi saya renungkan ayat ini. Jadi ini perintah ya saudara, bergembiralah karena Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kita, memerintahkan untuk bergembira, bersukacita, gembira saja saudara. Ya, jadi berarti kita ini dilarang untuk sedih, dilarang untuk stres dan lain sebagainya. Tuhan katakan bergembiralah, bersukacitalah karena Tuhan. Nah, lalu dikatakan ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya tadi renung-renungkan, wah kita ini sebenarnya dengan bergembira ada banyak hal yang kita akan alami. Dikatakan di sini menurut ayat ini, dalam konteks ayat ini dikatakan Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Lah, kalau kita pengen sembuh, kita pengen sehat, itu pasti ya dengan kita bergembira ya karena Tuhan, karena kita percaya kita ini miliknya, kita ini orang benar. Ya, seperti juga dikatakan beberapa ayat yang lain dalam Mazmur 40 ayat 17 dikatakan biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, maksudnya karena Tuhan. Semuanya yang dikatakan di sini yang kita lihat ya di Mazmur 40 ayat 17 ya. Nah, ini juga dikatakan ini juga suatu kalimat perintah sebenarnya. Ya, di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-7 itu dikatakan ya demikian. 40 ayat yang ke-7. Nah, di sini bunyinya begini, ayat yang ke-7, ayat yang ke-17 ya, maaf. Dikatakan Mazmur ya, kok ayo, maaf. Saya sudah catat tapi ini saya tidak bisa baca tulisan saya sendiri. Mazmur 40 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Ya, Engkau-nya di sini ditulis dengan huruf besar, berarti ini karena Tuhan. Semua orang yang mencari Engkau, yang mencari Tuhan. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Ya, jadi dikatakan di sini lagi-lagi ada perintah biarlah bergembira. Ya, ayo sama dengan bergembiralah, bersukacitalah. Juga di dalam Mazmur 68, kalau saya lihat itu di Mazmur paling banyak saudara. Ya, perintah atau anjuran untuk bersukacita, untuk bergembira. Ya, kebanyakan di sini Daud ya, yang di dalam Mazmurnya, tapi juga ada pemazmur lainnya.
Kalau saya renungkan kenapa ya Daud itu bisa bertahan, bukan dia tidak punya masalah loh saudara, apalagi ketika dia sudah jadi raja, banyak banget yang memusuhi dia, ya, yang menekan dia, tapi dia survive terus saja saudara. Ya, karena memang dia cinta firman Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, tapi salah satu rahasianya juga dia ini orangnya ya pokoknya isi going aja saudara, apapun yang terjadi dia nggak peduli. Pokoknya dia tetap bersuka cita karena Tuhan, atau bersuka cita bergembira. Walaupun dia ditekan sana sini, dia tetap ya gembira saja. Dia tidak menjadi depresi atau tertekan. Ya, kalau kita lihat Mazmur-Mazmurnya. Nah, sama juga dengan yang dia katakan dalam Mazmur 68 ayat yang keempat di sini dikatakan, tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Lalu seterusnya kalau saudara membaca, bernyanyilah bagi Allah dan seterusnya. Nah, ini satu nasihat juga, anjuran ya, siapa tahu di antara yang mengikuti streaming ya, mungkin ada yang terpapar, mungkin saudara ada yang isoman ya, ada di tempat tidur. Saudara mari ya, jangan stres, depres dengan apa yang saudara alami. Mari ya saudara bergembira. Bisa nyanyi saudara, karena dikatakan di sini ya semua itu akan meningkatkan ya gelombang kita yang kita keluarkan, dan itu akan merangsang sel-sel tubuh kita menghasilkan ya hormon-hormon positif itu yang kemudian membuat imun kita menjadi naik dan saudara cepat sembuh saudara, cepat pulih. Tapi kalau saudara mengeluh, aduh kenapa juga sial, apa aku ini, ya kok terpapar COVID ya, aku sakit semua tulangku, wah nggak enak semua, ya demam lah, apalah, aduh sakit tenggorokanku, apalagi yang udah sesek saudara. Ya ayo, ya saya selalu kalau mendoakan orang-orang yang yang ada sampai ini saudara, yang sudah krisis ya. Ada beberapa yang saya doakan yang sudah krisis, saudara, ada yang di Jakarta dan lain sebagainya, ya sudah pakai ventilator, ya. Tapi puji Tuhan bisa survive. Baru-baru ini, saudara, ya saya nggak usah sebut namanya, tapi seorang hamba Tuhan juga istri hamba Tuhan, ya di Kota Palu ini. Waktu itu ada diberitakan, dukung dalam doa ibu ini ya lagi sakit. Saya coba telepon ya, di HP suaminya nggak diangkat, di HP-nya ibu itu nggak diangkat. Katanya kritis, dia ada di ICU, sudah nggak sadar. Waduh sudah gitu. Ayo doa. Puji Tuhan saudara, 2 hari itu kemarin kejadiannya, saya sampai kaget sendiri. Tiba-tiba ada telepon, saya lihat nomornya ibu itu saudara. Saya angkat, ini siapa? Oh ini ya, dia bilang, oh saya loh ada di mana kamu? Dia ada di BK, saya bilang di situ ya ada di Balai Keselamatan, karena waktu kemarin malamnya itu dikatakan bahwa dia mau dipindah rumah sakit, dipindahkan ke kalau tidak di Undata dan sudah kritis katanya, sudah tidak sadar 2 hari 2 malam. Pas waktu saya halo ya, saya lihat suaranya kayak ada orang sakit saudara. Tidak ada saya dengar sesak atau ya napasnya sengal-sengal. Dia bisa bercerita lumayanlah 5 menit. Saya katakan, dia cerita, iya aku ini kata orang, kata yang mendampingi ya, yang menjaga dia, saya ini sudah 2 hari 2 malam gak sadar. Tapi tadi subuh dia bilang, saya sadar. Pas itu yang menjaga itu mengatakan, suaminya yang menjaga dia, tiba-tiba dia berbicara, saudara, cerita. Kayak enggak orang sakit aja saudara. Ini mujizat loh saudara, betul ya, banyaklah ya berdoa ya, saya percaya juga suaminya orang yang mendampingi ya mereka yang mendampingi ini pakai semua pakai ya baju yang khusus itu untuk mendampingi bisa di dalam saudara, mestinya kan enggak boleh, tapi itulah survive saudara ya. Tapi dia adalah memang saya akui ya, ibu itu sangat dekat dengan Tuhan, cinta dengan Tuhan, dan apa saja kalau misalnya ada pelayanan-pelayanan kebersamaan, kegiatan doa bersama dan sebagainya, dia selalu turut mengambil bagian, saudara. Ya, seperti itu. Ya, Tuhan memberkati saudara. Saya percaya Tuhan memberkati orang yang baik, saudara.
ya menyelamatkan. Kalau waktunya belum selesai, pasti dihidupkan kembali, disembuhkan dan dipulihkan. Nah, seperti ini saudara. Kemudian di dalam Amsal 17 ayat 22, nah ini pasti sudah semua tahu ayat ini, yaitu yang berbunyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah ini bisa dijelaskan, kenapa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Penyakit apa saja saudara bisa sembuh, yaitu tadi ya penjelasan daripada penemuan-penemuan ya daripada ilmuwan, dari para peneliti, bahwa ternyata orang yang gembira, orang yang bersuka cita itu mengeluarkan gelombang yang positif, lalu meningkatkan hormon-hormon yang positif di dalam sel-sel tubuhnya, dan itu membuat imunnya naik saudara. Dan itu yang membuat orang itu jadi pulih. Ya, marilah saudara. Nah, ini ada lagunya ya, nanti kita persilahkan kepada WL ya, singers dan juga musik untuk juga bisa membawa kita di dalam lagu ini. Nanti kita nyanyikan dengan semangat ya. Siapa tahu juga yang terpapar saat ini saudara, dengar, ayo nyanyi dengan semangat. Keluarkan gelombang yang positif itu. Imunmu akan langsung naik dan engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang bisa semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Puji Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Ya, firman Tuhan tidak pernah salah, saudara. Kalau firman Tuhan bilang itu, saudara pasti, ya, yang mempercayai dan dia memaksa dirinya untuk bergembira. Jangan putus asa, jangan putus asa. Ya, kita berusaha, Tuhan berikan aku sukacitamu Tuhan di dalam hatiku, di dalam diriku. Ya, kalau bisa saudara ikut nyanyi, bukan hanya asal nyanyi sambil memperkatakan kalimat-kalimat nyanyian itu dengan yakin, dengan sepenuh hati, dan engkau akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebaliknya saudara, ya, kalau kita lihat di sini, orang yang sedih, jadi kalau dia tidak bergembira, lawannya dia sedih, dia stres, ya, sampai depres malah. Ini dalam penelitian dikatakan orang yang sedih, stres, apalagi depres, itu bukan hormon yang positif dihasilkan, tetapi gelombang yang negatif ini membuat sel-sel ya di dalam tubuhnya itu justru menghasilkan hormon yang negatif atau boleh dikatakan racun bagi tubuh, yaitu hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini saudara, kalau itu yang keluar ya, jadi sebaliknya daripada 5 hormon yang positif itu, tapi tubuhnya karena dia sedih, dia tertekan, dia worry, khawatir ya, dia tidak sedih dan lain sebagainya, dia menggerutu, saudara, malah sel tubuhnya menghasilkan kortison dan itu membuat imunnya turun, dia bisa makin parah saudara. Ya, makin parah dia akan sakitnya ini dan susah untuk sembuh saudara.
Jadi mari saudara kita bersukacita apapun kondisinya, apalagi yang mengalami ya terpapar, ayo mari kita bersukacita, kita bergembira, paksakan dirimu untuk bergembira. Nah ada satu contoh lagi saudara, itu dari Nehemia ya. Nehemia walaupun itu dalam konteks bukan dalam kondisi mereka mengalami wabah ya bangsa Israel. Ya, Nehemia mari kita melihat. Nah di sini ada satu ayat yang akan menguatkan kita. Nah dalam konteksnya ini kalau saya lihat, jadi Nehemia waktu itu bersama dengan Esra ya. Mereka ini Nehemia dalam hal ini bersama dengan Esra memimpin bangsa Israel ya yang sudah 70 tahun waktu itu di dalam pembuangan ya, oleh anugerah Tuhan mereka bisa balik ya, tapi sudah hancurlah Yerusalem itu, mereka harus membangun kembali. Nah, kalau saya lihat di sini di dalam konteksnya di pasal 8 itu saat itu mereka sedang merayakan yang namanya Pesta Pondok Daun. Ya, Pesta Pondok Daun ini adalah salah satu hari raya daripada bangsa Israel. Nah, mestinya kalau kita lihat pada waktu orang Yahudi itu atau orang Israel ini merayakan Pesta Pondok Daun itu penuh dengan nyanyian, ya tarian. Tapi ya mereka ini karena baru keluar dari pembuangan, bayangkan 70 tahun saudara hidup dalam pembuangan, suatu sad story lah yang mereka sedang alami. Mereka itu terus mungkin ingat-ingat ya tentang pengalamannya yang lalu pada waktu pembuangan. Nah kalau saya baca di sini dalam Nehemia pasal 8 mulai dari ayat 10 dikatakan ini. Lalu Nehemia yakni kepala daerah itu dan Imam Esra ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangisi karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Jadi bukannya mereka ini bergembira, bersuka cita, malah nangis saudara. Ya, bersedih hati. Makanya dari si Nehemia bilang, ayo ya ini hari yang kudus bagi Tuhan, masa kamu berduka cita? Bergembiralah. Lalu terusnya di dalam ayat 11, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ini di dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Tapi kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, King James Version itu kata karena sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu, itu berbunyi begini, the joy of the Lord is my strength. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya itu adalah sukacita Tuhan. Ya, memang kalau sukacita manusiawi itu tidak stable ya, tidak labil ya, kadang-kala ikut-ikut mood lah. Kalau moodnya lagi seneng ya dia seneng, tapi kalau lagi sedih, sedih. Tapi kalau sukacita Tuhan itu saudara kekal. Mau kondisinya apa saja, kondisinya baik, enggak baik, ya sakit, enggak sakit, itu bisa bersukacita. Nah dikatakan di sini, ayo bersukacita. Ya karena sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Ini terjemahan aslinya saudara. Ya, sukacita karena Tuhan adalah kekuatanku. Ya, mari kita nyanyikan ya, nanti WL akan pimpin ya, kita akan menyanyikan ini bahasa Inggrisnya dan kemudian kita sambung dengan bahasa Indonesia. Ya, the joy of the Lord is my strength. Nyanyikan saudara dengan gerakan strength ya, kuat ya, dengan sungguh-sungguh. Saya percaya yang terpapar, yang sakit apa saja akan sembuh. Karena dengan engkau menyanyikan ini dengan yakin, dengan hati yang gembira, dengan sukacita Tuhan, imunmu akan naik dan engkau sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. The joy of the Lord is
Puji Tuhan. Dan masih banyak lagi ya, antara lain kita membahas sedikit saja ya soal orang yang sakit ya, khususnya yang terpapar ya, saya lihat ada yang putus asa. Ya kayaknya sudah tidak semangat. Ada yang ngomong aku sudah pengen mati aja. Waduh ya, ini parah saudara ya. Kalau saya pikir-pikir mungkin dia pikir aduh aku mau mati. Saudara hati-hati ya dengan perkataan baik itu yang saudara ucapkan sendiri. Karena perkataan itu ada kuasa, tergantung kuasa positif atau negatif. Kalau engkau mengatakan yang positif dengan yakin, ya seperti kata aku pasti sembuh, aku bisa survive dari misalnya ya pandemi ini atau dari COVID ini, aku pasti sembuh, aku hidup dalam nama Yesus, aku hidup. Seperti apa yang engkau katakan itu yang ini, jangan putus asa saudara. Ya saya kalau mendoakan orang-orang yang khususnya yang terpapar COVID, saya selalu kasih semangat. Ya, dan juga penyakit yang lainnya kasih semangat. Saudara, ada juga jemaat kami ya, itu yang tahun 2020, aduh ngeri saya dengarnya aja di telepon ya, dia waktu itu masih ada di ICU. Saya dengar, aduh ini kayaknya lewat. Saya ini juga salah saudara, saya tuh mikir yang negatif, aduh jangan-jangan dia lewat ini. Nyatanya survive saudara, hidup saudara sampai sekarang. Nah inilah ya, jadi mari kita memperkatakan ya, baik yang sakit maupun yang mendoakan, mari perkatakan yang positif. Dan ada kuasa di dalam perkataan, di dalam hal ini. Nah ini juga salah satu yang bisa meningkatkan imun. Mari ya, baik yang saudara yang mengalami masalah, saudara yang sakit, jangan putus asa, jangan mengucapkan kata-kata yang negatif, perkatakan ya yang perkataan positif, apalagi perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan, dengan yakin, ya sungguh-sungguh kau berkata, ya seperti tadi bisa mengatakan kalau saudara sakit, seperti dikatakan bahwa Yesus Kristus ketika wafat di atas kayu salib sudah memikul segala sakit penyakitku. Ya, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Ya, kutip ayat-ayat itu dan perkatakan saudara dengan yakin. Jangan saudara mengeluarkan kata yang negatif, aduh ini kok makin parah. Aduh aku jangan mau mati ini. Oh jangan saudara ya. Karena ada kuasa perkataan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus di dalam Markus pasal yang ke-11 ya, ayat yang ke-23. Jadi ada kuasa perkataan. Ya, jadi mari ya ucapkan yang positif ya. Saudara yang mengalami masalah apa saja, aku ini masih gawat ini ya. Baik saudara yang sakit atau yang mengalami masalah apa saja, sekali-kali jangan mengeluarkan perkataan yang negatif, karena apa yang engkau katakan itu yang terjadi. Kalau engkau katakan yang positif, yang baik, ya jadilah yang baik, yang positif. Kalau yang saudara berkata yang mengucap terus-terusan apalagi yang negatif, ya nanti akan terjadi seperti apa yang engkau katakan. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Markus 11 ayat 23 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi tergantung ya saudara yakini apa, yang positif atau yang negatif. Ya, kalau saudara mengatakan aku bakal mati, ya matilah saudara. Tapi kalau aku pasti sembuh, aku hidup, aku bisa survive, aku bisa sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh. Gitu. Dan juga saudara ini yang juga dipakai ya, hari-hari ini kita banyak mengucapkan deklarasi saudara. Bukan hanya untuk perseorangan, tapi kita ucapkan ini deklarasi, ya ada banyak deklarasi yang tiap hari ya kita ucapkan dengan iman saudara. Kalau kita memang kita lihat berita-berita ya sangat inilah ya tentang Indonesia, sudah dibilang sekarang Indonesia nomor 1, bukan nomor 1 apanya saudara, nomor 1 ini anunya saudara. Ya, yang terpapar saudara, yang paling tinggi katanya. Sudah kita gak mau dengar itu. Perkatakan Indonesia sembuh, yang sakit sembuh. Katakan angka kesembuhan naik dalam nama Tuhan Yesus. Ya.
Saudara, kalau kita ucapkan itu dengan percaya, apa yang kita ucapkan dengan penuh keyakinan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 11 ayat 23 ini, ya, saudara, akan terjadi. Ya, deklarasikan, ucapkan yang positif, bukan hanya untuk diri kita sendiri, keluarga kita, tapi juga untuk bangsa dan negeri kita ini. Ya, sebenarnya masih ada banyak yang lain. Oh ya, soal semangat, ya. Soal semangat itu juga penting, ya. Jadi apapun yang terjadi, ya biasanya kalau orang yang sudah sakit, terpapar, waduh semangatnya turun. Tapi firman Tuhan mengatakan begini, ya, di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, termasuk saudara kalau semangat kita, aduh sudah semangat ini, aduh sudahlah, biar ending aja lah, ya. Jangan berkata demikian. Ayo semangat. Kalau saudara rasa-rasanya sudah semangat lagi, untuk hidup, saudara, ada tawaran, ya, daripada Tuhan juga di Amsal 18 ayat 14 dikatakan yang orang yang bersemangat, jadi sebaliknya, kalau semangatnya patah itu mengeringkan tulang. Tapi ayat Amsal 18 ayat 14 mengatakan yang bersemangat dikatakan dapat menanggung penderitaan. Nah, ya, jadi apapun, walaupun kayak sakit sekali, ayo tetap bersemangat. Dan semangat itu saya percaya kalau orang bersemangat itu juga akan meningkatkan imun saudara dan saudara bisa sembuh. Saudara, apalagi kalau itu diyakini dan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaan. Ya, katakan aku bisa lewatin semua ini. Aku bisa survive, aku bisa bertahan sampai akhir. Aku bisa saudara kutip juga apa yang dikatakan dalam Filipi 4 misalnya ayat 13 seperti yang Rasul Paulus katakan. Ya, di dalam Kristus aku mampu menghadapi segala perkara, setiap situasi apa saja, saudara. Aku bisa lewat, aku bisa survive dari semua ini. Aku akan hidup, aku akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami mungkin ini ada dampaknya juga, saudara, pandemi ini, ya, kesulitan ekonomi, jangan putus asa. Mari, aku bisa bertahan. Tuhan akan memberkatiku. Ada pekerjaan, ya, dan lain sebagainya. Jangan sedih hati, jangan putus, aduh aku hilang pekerjaan, PHK dan lain sebagainya. Mari, ya, Tuhan itu dikatakan aku bisa menghadapi segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Kita pasti bisa survive, melewati, ya, masa pandemi dan segala dampak-dampaknya ini. Dan ya masih banyak lagi, saudara, ya, soal takut. Ya, takut itu, ya, di sini khawatir dan lain sebagainya itu ada banyak ayat, ya. Ini salah satu saja, saudara. Ya, itu ada di Filipi 4 ayat 4 sampai 9, juga ada di 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Tapi kita baca aja salah satunya, yaitu dari Filipi pasal yang keempat. Ya, 4 sampai 9 ini, saudara, kalau saudara lakukan, saya percaya saudara bisa survive, saudara. Ya, saudara bisa bertahan, ya, melewati semua ini. Ya, saudara bisa hidup. Filipi 4 ayat 4 sampai 9 di sini kiat-kiatnya, sebenarnya ini kiat-kiatnya Tuhan, saudara. Yang dari Tuhan kalau saudara lakukan pasti saudara menghasilkan itu tadi. Ya, imun jadi naik, saudara sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Filipi 4, ya. Kita melihat ini ada beberapa perintah daripada Tuhan. Lakukan saja, tidak usah tanya-tanya, tidak usah saudara bantah-bantahan dengan Tuhan. Lakukan saja apa yang Tuhan bilang atau yang Tuhan perintahkan. Ya, mulai dari ayat yang keempat. Nah, ini perintahnya. Bersukacitalah senantiasa. Lagi-lagi kita temukan bersukacita. Jadi tidak usah berbantah, Tuhan ini sakit semua tulangku, badanku, sudah tidak usah mengeluh. Tuhan bilang bersukacita, bersukacita. Saudara nyanyi, ya, saudara nyanyi tadi lagu-lagu yang gembira itu, ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan bersukacita, seperti tadi, ya, hati yang gembira adalah obat. Nyanyi, kalau bisa ya narilah, lompat-lompat, saudara pasti sembuh, saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi dalam Tuhan ini, jadi di dalam Tuhan Yesus,
Ya, kita pasti bisa melakukan ini. Walaupun mungkin badan sakit sana sini, tapi mari paksakan dirimu untuk bersukacita, untuk bergembira. Dikatakan sekali lagi, ku katakan bersukacita. Sampai diulang 2 kali. Sini firman Tuhan mengatakan sekali lagi, ku katakan bersukacita. Kalau sudah diulang sampai 2 kali ini berarti sangat penting, saudara. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, ini juga perintah, saudara, di masa-masa pandemi ini, saudara, kalau memang Tuhan perintahkan ya, atau suruh kita untuk kita berbagi kasih, keluar, tidak usah takut. Kalau itu disuruh Tuhan, saudara, karena tadi kalau kita lihat ya dari penelitian yang beberapa orang ini, ya dari terapis ini dikatakan kalau kita berbagi ya, kita dermawan, bantu orang lain, itu meningkatkan imun, saudara. Nah, ini saya pikir-pikir kenapa ya kita harus di sini ada perintah Tuhan untuk dikatakan untuk kita melakukan kebaikan ya kepada sesama apa sajalah. Ini kan masa sulit, saudara. Ya, dan kalau orang tidak bisa makan, marilah bikin aja nasi bungkus, kita berbagi, saudara, selama pandemi. Ya, ya ini soalnya PPKM, nanti kita keluar jalan-jalan ini. Tapi yang sebelum waktu tidak ada PSBB, ya kita juga berbagi, saudara, kita mencari tempat-tempat yang marginal, ya, yang mana orang-orangnya susah. Kita buat nasi bungkus di situ dan kita membagi itu berulang-ulang, saudara. Ya, kita bagikan di sana. Itu ada sukacita, saudara. Orang berbagi kasih ya tanpa pamrih. Ya, kita tidak harap orang itu membalas kita. Ya, mereka juga susah, saudara. Tapi dengan kita berbagi kasih, dengan kita menolong orang lain, itu menurut yang tadi diteliti ini, itu meningkatkan ya hormon-hormon positif itu. Dan sehingga imun kita jadi naik, sehingga kita bisa ya imun kita kuat, imun kita tinggi, kita bisa menghadapi ini. Jadi bukan hanya minum vitamin saja, saudara. Saudara perlu keluar juga berbagi, saudara. Ya, berbagi kasih, tolong orang lain, ya sesuai dengan yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Lalu ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga ini. Ini perintah, jangan khawatir, karena khawatir menurunkan imun. Nah ini mari. Nah ini ada nasihat selanjutnya bagaimana caranya supaya kita enggak khawatir. Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah ini banyak poin ya di sini, yaitu saudara harus tidak khawatir ya. Kemudian lalu disuruh di sini untuk menyatakan segala hal ya, apa saja yang menjadi problema saudara. Jadi kita nggak usah gengsi-gengsian kalau sama Tuhan, bilang Tuhan aku ini takut, Tuhan aku ini khawatir, aduh bagaimana ini Tuhan, aku sudah sakit ini. Ya, nyatakan itu khawatirmu kepada Tuhan, ya Tuhan tolong aku, ya sembuhkan saya, nah, seperti itu. Lalu juga ucap syukur, saudara. Setelah saudara bermohon, ucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi jangan sedih terus, saudara, tapi ucap syukur, terima kasih Tuhan. Aku mengalami ini supaya aku bisa mengalami bagaimana campur tangan Tuhan, keajaiban dan kemahakuasaan daripada Tuhan. Ya, ucap syukur. Jadi semua tadi kan sudah disebut ya oleh si naturoterapis itu, ucap syukur itu juga meningkatkan imun. Ya, kemudian berbagi tadi meningkatkan imun. Jadi ini sebenarnya ya bukan ini sesuai dengan firman Tuhan, penemuan mereka ini ya ternyata Tuhan sudah bicara juga ya. Cuman inilah kadangkala kita sebagai umat Tuhan kita enggak serius di dalam melakukan ini. Padahal ini peneliti ini menemukan justru kita melakukan bersyukur, suruh bergembira, bersukacita, untuk kita berbuat baik kepada sesama, itu semua ya akan membuat kita jadi kuat, ya membuat kita imunnya, daya tahan kita jadi tinggi, dan kita ya bahkan ya mungkin kita terpapar tapi gejalanya ringan sekali dan cepat sembuh, saudara. Ya. Dan ini lagi ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu untuk saudara-saudara yang stres, depres, cemas, gelisah, takut. Ya, ungkapkan semua dengan ucapan syukur, berdoa. Tidak ada cara lain, saudara. Lakukan aja apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan nanti saudara rasa ada damai. Shalom itu menguasai seluruh hati dan jiwa saudara. Dan shalom, tenang itu saudara meningkatkan imun. Lalu apalagi ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ini tentang pikiran yang positif, saudara. Saudara jangan terlalu banyak melihat berita-berita yang negatif. Hampir tiap hari saudara di WA grup, si ini mati, semua ini meninggal. Waduh. Ya pas kadang kalau dilihatkan peti matinya, loh itu horor saudara. Ya, buat kita jangan terlalu banyak. Yang penting sudah tahu siapa yang meninggal, sudah hapus aja saudara. Kalau kita baca-baca terus itu akan menjadi ya pikiran kita jadi negatif saudara. Ya, mari pikirkan yang positif ya, jangan takut karena pikiran yang positif itu lagi-lagi ya akan menurunkan saudara punya imun. Lalu ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya mungkin itu dulu ya saudara. Jadi kalau saudara mau tetap tenang, ya saudara tidak depresi, tidak gelisah dengan segala kondisi yang terjadi saat ini. Lakukan ini, dikatakan lakukan. Kalau suruh pikir positif ya positif. Jangan mikirin yang aduh ini mati, sini mati. Waduh. Ya, nanti jangan-jangan aku mati juga ya. Jangan pikir itu, saudara pikirkan ya dirimu, saudara survive walaupun saudara sakit saat ini. Pikirkan engkau sembuh, habis itu engkau melayani. Bayangkan, imajinasi itu saudara. Bahwa engkau akan bertahan, engkau hidup, engkau akan bisa terus melayani Tuhan. Sampai akhir, sampai Maranatha. Kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus di awan-awan. Puji Tuhan, mungkin saya akhiri di sini dulu. Roh suci atas kehidupanku, hidupkanku, hidupkanku. Roh suci atas kehidupanku, Yesus menghidupkanku. Roh suci atas kehidupanku, hidupkanku, hidupkanku. Roh suci atas kehidupanku, Yesus menghidupkanku. Roh suci atas kehidupanku, hidupkanku, hidupkanku. Roh suci atas kehidupanku, Yesus menghidupkanku. Yesus menghidupkanku. Yesus menghidupkanku. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau luar biasa. Tuhan, Engkau begitu banyak kalau kami melihat dari Alkitab, ada begitu banyak nasihat, ada begitu banyak perintah-perintah-Mu. Kalau saja kami lakukan dengan segenap hati, senantiasa kami lakukan. Dan Tuhan, dan kami setia melakukannya. Terus menerus kami percaya kami bisa bertahan akan kondisi dari masa-masa sulit yang sedang terjadi. Kami bisa bertahan dan kalau apabila Engkau menganugerahkan atau berkenan kepada kami. Tuhan di saat-saat Tuhan saat ini adalah suatu kesempatan akhir. Inilah Tuhan pertandingan akhir kami boleh tetap bertahan sampai kami menyelesaikannya, sampai kami mencapai garis finish, sampai selesai Tuhan. Dan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan, saudara kami boleh melakukannya dan juga menyelesaikannya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan kami semua boleh tetap bertahan setia sampai akhir.
Terima kasih Tuhan akan firman-Mu, kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Kalau saja kami lakukan dengan percaya, dengan berkeyakinan, dengan sungguh-sungguh hati, kami akan melihat perkara-perkara yang besar, bahwa sesungguhnya firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah salah, Allah tidak pernah keliru. Apa yang dikatakan pasti jadi apabila kami percaya dan Tuhan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah di akhir daripada ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang empunya akan segala berkat di surga, biar pada saat ini boleh memberkati kami semua Tuhan. Biar Tuhan boleh membukakan akan pintu-pintu berkat yang ada di surga dan melimpahkan berkat-berkat-Mu. Baik itu secara jasmani untuk kebutuhan jasmani kami, Tuhan, apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan saat ini, Tuhan dibuat berhasil karena campur tangan Tuhan. Keluarga-keluarga juga dipeliharakan, dibela, dilindungi oleh Tuhan. Yang sakit saat ini, Tuhan yang terbaring, Tuhan di tempat tidur, Tuhan kiranya Tuhan Yesus boleh jamah penyakit apapun, sakit apapun yang mereka alami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan saat ini. Juga Tuhan anugerahkan, karuniakan kepada kami berkat untuk jiwani kami Tuhan. Mari beri kami ini damai sejahtera, ketenangan, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan, kami tidak takut, semua bentuk ketakutan, khawatir apapun. Tuhan, cemas, gelisah, semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah itu disingkirkan dari kehidupan kami dan diganti dengan sukacita yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, kemampuan daripada Tuhan. Apapun yang harus kami jalani di hari-hari terakhir ini, di masa-masa sulit ini, kami percaya kalau memang Engkau Tuhan sudah merencanakan kami hidup di masa ini, kami pasti percaya ada pembelaan Tuhan dan campur tangan Tuhan sehingga kami bisa bertahan sampai selesai, sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan. Kami boleh masuk di dalam bilangan orang yang akan terangkat dan menjumpai Yesus dan dibawa masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa saudara dapat diberkati melalui ibadah hari ini. Tetap berjaga, berdoa, dan bekerja. Tetaplah hidup dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.